Terakhir ini diperbaiki menjadi Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan. Di dalam Perbawaslu nomor 5 inilah diatur kewenangan Bapak dan Ibu Panwascam untuk berpartisipasi melaksanakan proses penyelesaian sengketa cepat. Perbawaslu nomor 18, Perbawaslu nomor 27, dan Perbawaslu nomor 5 itu masih berlaku semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang dirubah itu terkait soal bagaimana mengajukan permohonan sengketa itu melalui aplikasi yang disiapkan Bawaslu. Nah ini mengantisipasi zaman COVID kemarin, karena tidak semua orang diizinkan untuk mobilitas ini, kemudian Bawaslu menyediakan satu aplikasi yang dipakai, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan proses sengketa. Nah itu ditambahkan di Perbawaslu nomor 5. Di grup kecil kita sudah saya share semua. Cara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, maksudnya KPU RI, keputusan KPU provinsi dan keputusan kabupaten kota. Jadi pasal ini yang menjadi dasar utama bagi Bawaslu yang bisa mengajukan sengketa itu tidak hanya peserta pemilu. Hari ini belum ada peserta pemilu, tapi sudah ada yang mengajukan sengketa. Sebagai contoh misalnya, pada tahapan verifikasi administrasi kemarin itu ada 6 partai politik, ya. Setelah dilakukan verifikasi administratif, dinyatakan oleh KPU RI tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dilibatkan pada verifikasi faktual. Apa yang terjadi? Akibat keputusan KPU tidak meloloskan 6 partai politik itu, mereka kemudian menggunakan kewenangan ini, ya, 6 partai politik itu mengajukan sengketa proses. Kemudian bakal pasangan calon, di sini yang dimaksud adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya. Kemudian pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tapi nanti setelah di bulan September. Nah ini adalah pihak yang bisa menjadi pemohon, yang oleh undang-undang diberi hak untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan. Nah, kalau sengketa antar partai politik terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU itu berarti kan zona kampanye. Atas zona kampanye ditentukan oleh teman-teman partai politik, gitu kan? Nah itu bisa terjadinya sengketa. Nah, salah satu contoh yang pernah terjadi di Bengkulu Utara ini itu bukan sengketa APK, tapi sengketa hasil dari proses kesalahan penulisan saat pemilu 2019. Pak Dirjen saya sendiri Pak. Nah, teman-teman, di 2019 itu ada sengketa yang diajukan oleh partai politik di tingkat provinsi, itu terkait dengan perselisihan dari jumlah pendapatan suara dari partai politik. Nah, saya susah mendefinisikannya, kita sebut saja ya, dulu itu ada partai PDI Perjuangan dan partai Golkar. Di situ DPR itu Golkar dan PDIP itu mempunyai jumlah kursi yang sama. Kalau salah 7 jumlah kursinya 7. Salah satu menentukan untuk jadi ketua itu bukan voting, tapi jumlah suara terbanyak. Nah, jumlah suara yang selisih antara partai Golkar dan PDIP itu hanya 57. 57 itu kalau untuk satu provinsi kecil, tapi kalau untuk di TPS ya mungkin banyak. Nah itu salah satu lokusnya itu Bengkulu Utara. Saya lupa nama desanya, tapi itu terletak di Hulu Pali, Ayu. Di Hulu Pali itu bukan salah di Batu Raja Air kalau nggak salah. Nah itu ada kesalahan penulisan. Jadi sengketanya seperti ini teman-teman. Itu sebenarnya sudah selesai di tingkat kecamatan.
saat penulisan di dan setelah itu KPU Bawaslu itu kalau tidak salah memberikan keputusan untuk membuka kotak suara itu plano harus disesuaikan dengan plano itu pas dengan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi buka kotak suara itu untuk ambil plano itu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi juga. Nanti apabila menjadi sengketa, karena dulu saat pleno di tingkat provinsi itu saya ketua dan kontugiran itu menjadi tersangka di saat itu. Pas saat pleno ada instruksi dari partai politik, bahwa ada kesalahan penulisan. Apakah kesalahan atau kesalahan jumlah? Kalau mereka tidak mau ngomongkan itu kesalahan penulisan, ini salah penjumlahan, kan seperti itu. Kok hasilnya jadi segini tambah segini, kok jadinya segini. Nah seperti itu jadikan. Pas saya duduk di belakang Pak Ketua Bawaslu, Bapak Sadar yang sekarang jadi anggota KPU RI. Pas saya di belakang, apa ceritanya? Bingung gitu. Pas itu ingat kita apa pikiran pada titik. Oh iya baru ingat kita langsung buka file di handphone terkait dengan koma, buka email agak panjang gitu kan, kirimkan sama teman-teman, langsung dikirimkan bersama teman-teman dari Hulu Bali, dan itu cocok. Setelah disampaikan ke Ketua Bawaslu, atau Bawaslu menyampaikan ini keterangan dari Panos Kecamatan kami saat pleno di tingkat kecamatan. PPK KPU juga punya ini saat berita acara keberatan yang ada di PPK. Selesai itu. Namun karena di situ termasuk kategori sengketa tepat atau sengketa proses itu namanya sebenarnya. Kemudian yang kedua itu tentang kriminalitas kampanye. Maksudnya ketika dalam tahapan pemilu ini ada sengketa yang berkaitan dengan kriminalitas, yaitu dari tahapan-tahapannya atau tahapan lainnya, apakah itu termasuk ranah kita untuk mengambil sikap, apakah langsung ke pihak-pihak yang mengajukan. Pengalaman 2017 dengan pengalaman 2020, jadi masalah alat peraga kampanye tadi yang jadi pertanyaan penting alat peraga kampanye itu yang pertama yang pasal itu tidak tahu orangnya siapa, pada mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemasangan APK itu dipasang di tempat-tempat ibadah. Pertanyaannya apa tindakan kami selaku panitia? Terima kasih. Udah ikhlas ya Bang? Pertanyaannya ini seberapa kuat sih, seberapa mengikat sih Bang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa ini berdasarkan dua landasan tadi. Ini kan selama ini kita melihat bisa dikatakan sengketa yang ada itu penyelesaiannya bisa dibilang abu-abu. Pertanyaannya itu seberapa kuat sih Bawaslu dalam menyelesaikan masalah berdasarkan dua dasar tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, saya merespon pertanyaan Mas Awang. Apa yang membedakan antara proses sengketa cepat dengan yang tidak cepat begitu? Proses sengketa cepat itu terjadi sengketanya itu antara peserta dengan peserta. Itu pasti sengketa cepat. Kalau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, itu bukan sengketa cepat. Karena kewenangannya diberikan kepada Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI.
Mekanismenya itu mediasi, ketika tidak terjadi kesepakatan berlanjut kepada komunikasi, kemudian ada putusan. Putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Ini nyambung dengan pertanyaan Bang Doni tadi, seberapa kuat putusan Bawaslu itu mengikat? Sangat mengikat. Kecuali pada dua hal. Putusan yang tidak mengikat itu penetapan